Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Rapiana, NPM 1905170103. Kelas 6B Akuntansi Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini akan mempresentasikan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Tujuan dari laporan ini untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi atau laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Yang kedua itu adalah laporan arus kas atau disebut dengan cash flow. Selanjutnya, yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang keempat adalah laporan neraca. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Untuk materi yang selanjutnya adalah laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bagi setiap pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang dibuat secara akurat, lengkap, dan sejalan dengan standar peraturan audit. Selanjutnya adalah fungsi laporan audit. Fungsinya adalah yang pertama, bagi investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas atau peluang investasi mereka. Yang kedua, badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Yang ketiga, pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Selanjutnya adalah perbedaan laporan keuangan dan laporan audit. Untuk metodenya, bagi laporan keuangan, dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi. Dalam laporan audit, dengan metode memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Selanjutnya, perbedaan yang kedua itu dalam peraturan. Dalam aturan laporan keuangan, dengan mengikuti aturan standar akuntansi keuangan seperti PSAK, IFRS, dan ETAP. Selanjutnya adalah laporan audit. Dalam aturannya, dengan mengikuti standar profesional akuntan publik atau SPAP. Perbedaan yang ketiga dalam tujuan. Tujuan laporan keuangan untuk menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan itu sendiri. Dalam laporan audit, tujuannya untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Nah, untuk perbedaan selanjutnya yaitu pihak yang bertanggung jawab. Dalam laporan keuangan, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak manajemen. Sedangkan pada laporan audit, pihak yang bertanggung jawab adalah auditor. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah, Cok.